Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdholi khalqih sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, santri semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan taklim kita fikih untuk pemula, kitab takrib atau Abi Suja, kitab kitab fikih mazhab Imam Syafi'i. Saya share screen dulu ya, share screen. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang penggunaan wadah dari emas dan perak sebelumnya. Sekarang kita membahas tentang bab berikutnya. Faslun wasiwaku. Adapun bersiwak mustahabun itu disunnahkan fi kulli halin pada setiap saat illa ba'da zawali lisoimi, kecuali bagi orang yang berpuasa, yaitu setelah matahari mulai condong atau duhur ke sana. Wa huwa fi salasati mawadhi'a asyaddu istihbaban. Adapun bersiwak tersebut dalam tiga kondisi itu asyaddu istihbaban, lebih disunnahkan lagi. Yang pertama, inda taghayyuril fammi min azmin wa ghairihi. Yang pertama itu kondisinya ini yang asyaddu istihbabannya ya, yang dia sangat 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 disunnahkan, yaitu ketika mulut itu mulai berubah rasanya min azmin wa ghairihi, karena diam, lamanya diam atau yang lainnya. Misalnya karena diam terlalu lama, mulut itu misalnya 2 jam, 3 jam gitu atau 5 jam gitu, kan rasanya udah nggak enak gitu. Maka itu asaddu istihbaban, kesunahannya lebih tinggi. Atau karena makan, habis makan yang kira-kira berbau gitu kan ya, makan jengkol gitu. Nah itu sunnah untuk segera bersiwak. Atau minum minuman yang bisa menimbulkan eh, rasa kurang nyaman di mulut. Intinya sih sebenarnya ini untuk kebersihan dan kenyamanan kita sendiri bersiwak itu. Yang kedua kondisinya wa indal qiyami minan naumi, setelah bangun dari tidur. Itu juga sangat disunahkan untuk segera bersiwak. Wa indal qiyami ila sholati, dan ketika mau bersolat. Nah, Bapak Ibu santri semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau secara fikih fikih tradisionalnya itu bersiwak tuh ya pakai kayu siwak, kan sudah dijual tuh ya banyak kayu siwak itu kan. Nah, itu kita bersiwak pakai kayu tersebut. Nanti dicuci, dipakai lagi, dicuci, dipakai lagi, kira-kira gitu. Nah, itu bersiwak seperti itu. Kalau di sunnah bersiwaknya secara khusus di dalam praktek tradisional. Tetapi orang kemudian bertanya, apakah menggosok gigi, pakai gosok gigi, kemudian pakai pasta gigi atau odol ya, apakah itu sudah bisa dihitung bersiwak? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Namun secara garis besarnya begini, sebenarnya kan aturan bersiwak itu terbit saat 1000 tahun lebih yang lalu ya. Waktu itu pastinya belum ada pasta gigi, belum ada sikat gigi. Nah, message yang ingin disampaikan di aturan fikih ini sebenarnya adalah message agar kita selalu menjaga kebersihan gigi kita, menjaga bau mulut kita, menjaga kenyamanan kita, terutama kalau kita
berinteraksi dengan orang. Kalau mulut kita nggak bersih kan nggak nyaman, bau. Orang pun me, apa, berbicara dengan kita membau itu nggak nyaman juga, misal gitu kan. Maka dibuatlah aturan sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didefinisikan dalam ilmu fikih seperti ini. Ini kitab Takrib Abi Suja, Madhab Syafi'i membuat aturan seperti ini. Ini pasti aturannya diambil dari berbagai macam sumber kan. Tapi kita nggak akan terlalu detail berbicara tentang sumber-sumber daripada aturan ini karena kita hanya akan diskusi di fikih level pemula. Jadi yang penting kita tahu untuk kita praktekkan gitu. Tujuannya untuk kita praktekkan, bukan untuk kita diskusikan terlalu dalam lagi. Makanya ini topiknya kan untuk pemula. Yang penting ini tahu ada aturan seperti ini nih dari sisi bersiwak, maka kita praktekkan. Kalau nanti ingin mendalami diskusi lagi, dalilnya apa segala macam ya boleh aja. Itu open, tapi tidak untuk sesi yang untuk pemula dan sekedar untuk langsung bagaimana kita bisa mempraktekkannya. Kira-kira seperti itu. Jadi begitu ya. Posisinya itu siwak itu kalau mau benar-benar mengikuti yang tradisional 1000 tahun 1400 tahun yang lalu di zaman Rasulullah dan para sahabat pakai kayu. Kita harus lebih yakin bahwa kita itu akan menggunakan sunnah seperti itu kan. Nah, pakai kayu, kayu siwak itu, kemudian itu dicuci nanti dipakai lagi anytime dan itu dibawa-bawa supaya gampang kalau kita mau sholat gitu kan, bawa untuk bersiwak. Kemudian kalau ingin lebih modern, berarti bangun tidur, gosok gigi, niatkan bersiwak. Semoga Allah terima. Meskipun tidak tidak memakai kayu siwak, tapi kita niatkan ini membersihkan gigi, ajaran dari Rasulullah SAW dan para sahabat yang kita ikuti, kita fikirnya seperti ini, nah, maka kita pakai bergosok gigi dengan menggunakan sikat gigi dan pasta gigi kita niatkan untuk bersiwak. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima. Nah, kemudian eh, di diskusi ini itu sebenarnya anytime itu kita bersiwak itu bagus. Anytime bersiwak itu bagus. Tetapi ada 3 kondisi di mana bersiwak itu sangat bagus dan sangat disunahkan. Yaitu yang pertama ini, salah satu mawadhi'a ini. Pertama, kalau diam udah terlalu lama diam, gitu ya, maka eh, mulai berubah bau mulutnya atau makan sesuatu yang berbau, minum sesuatu yang kira-kira merubah mulut, nggak nyaman lagi ya, maka segera bersiwak. Kemudian ketika bangun dari tidur, disunahkan segera bersiwak. Kemudian ketika menjelang sholat, kita sholat 5 waktu, ya bersiwak sebelum sholat. Biasanya sambil berwudu kita bersiwak. Nah, kemudian kalau di lapangan kan bisa bisa jadi banyak praktek ya. Kita juga kadang-kadang melihat tuh karena ingin mengamalkan sunnah bersiwak, gitu kan. Akhirnya dia menggosok giginya pakai ujung apa namanya gamisnya, kemudian disiwak-siwaki pas mau takbir, misal gitu kan ya. Nah, ada beberapa itu pas mau takbir sholat karena ini sunnah sunnah bersiwak gitu. Eh, Sebenarnya sih bukan bukan seperti itu ya bersiwak seharusnya karena bersiwak ini zaman dahulu itu pakai kayu gitu kan kayu untuk bersiwak zaman sekarang pakai gosok gigi oke kita anggap itu modernnya selaras dengan bersiwak tapi jangan menggunakan sesuatu yang akan melihat terlihat merisihkan gitu risih gitu pakai ujung apa namanya lengan mau sholat takbir pakai ujung lengan apalagi jadi imam misal gitu kan atau pakai surban digosok-gosok untuk bersiwak karena ini sunnah gitu kan bukan begitu prakteknya supaya kita semua jaga ini kebersihan dan kerapian mau sholat ya sholat kalau mau bersiwak tadi pas wudhu tadi sekalian bersiwak itu yang bisa kita diskusikan pada pertemuan hari ini. Semoga memberikan manfaat dan bisa kita praktekkan ya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.